Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernardin Ujidan akan menjelaskan bab 7 mengenai pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. Pencarian asal muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University tahun 1910. Tiga rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan suatu kontroversi secara memadai, yaitu mengenali kontroversi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga, membentuk satu pertimbangan. Selanjutnya ada tahap-tahap pendekatan sistem. Yang pertama ada tahap 1, yaitu upaya persiapan. Langkah yang pertama yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah ketiga, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Tahap 2 yaitu upaya definisi. Yang langkah 4, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah 5, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Selanjutnya ada tahap 3 yaitu upaya solusi. Langkah 6 yaitu mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif. Langkah 7, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah 8, memilih solusi terbaik. Langkah 9, mengimplementasikan solusi. Langkah 10, menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem. Aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Selanjutnya ada prototyping. Prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan juga calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Selanjutnya ada jenis-jenis prototype. Yang pertama ada prototype evolusioner, yaitu 4 langkah dalam pembuatan suatu prototipe evolusioner. Yang pertama ada mengidentifikasikan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada membuat suatu prototipe. Yang ketiga menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat menggunakan prototipe. Lalu yang kedua ada prototipe persyaratan. 7 langkah dalam pembuatan suatu prototipe persyaratan antara lain: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Kedua, membuat prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat, membuat pada sistem baru. Yang kelima, menguji sistem baru. Yang keenam, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Yang ketujuh, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya ada potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna yang terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Lalu yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Selanjutnya ada daya tarik prototyping. Yang pertama ada membaiknya komunikasi antara pengembang dari pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Yang kelima, implementasikan menjadi jauh lebih mudah terasa pengguna tahu apa yang diharapkan. Selanjutnya ada Rapid Application Development atau bisa disingkat RAD, yaitu pengembangan aplikasi cepat adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Lalu ada unsur penting RAD. Yang pertama ada manajemen, yang kedua ada orang, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada alat-alat. Selanjutnya ada phase development, yaitu pengembangan berfase. Pertama ada investigasi awal, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada pengujian dan pemasangan sistem, yang kelima ada konstruksi awal, yang keenam ada konstruksi akhir. Selanjutnya teknik dalam menerapkan BPR. Yang pertama ada rekayasa terbalik, reverse engineering.
proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari yang telah ada saat ini. Selanjutnya ada rekayasa ulang, merancang ulang sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Selanjutnya ada diagram arus data yang terbagi menjadi 4, yaitu unsur-unsur lingkungan, proses, arus data, dan penyimpanan data. Unsur-unsur lingkungan sendiri adalah istilah terminator seringkali dipergunakan untuk menyatakan unsur lingkungan karena menunjukkan titik di mana sistem itu berakhir. Yang kedua, proses, yaitu suatu yang mengubah input menjadi output. Proses dapat digambarkan dengan sebuah lingkaran ataupun simbol-simbol lainnya. Yang kedua, arus data. Arus data terdiri atas kumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis yang bergerak dari satu titik atau proses yang lain. Yang keempat, ada penyimpanan data, yaitu penyimpanan data adalah suatu gudang data di mana terdapat sistem yang dapat memuat keseluruhan data tersebut. Selanjutnya ada diagram arus data bertingkat. Yang pertama adalah diagram konteks, menempatkan sistem dalam suatu konteks lingkungan. Yang kedua ada diagram nomor N, mendokumentasikan suatu proses dari sebuah DVD dengan tingkat detail yang lebih besar. Yang ketiga ada diagram arus data bertingkat, yaitu sebuah diagram yang mendokumentasikan sistem pada tingkat yang lebih ringkas dan lebih rinci. Selanjutnya ada beberapa banyak detail yang harus ditampilkan, yaitu alat pemodelan proses yang cocok untuk digunakan bagi jumlah detail yang lebih banyak adalah kasus penggunaan. Selanjutnya ada manajemen proyek. Steering Committee SIM adalah steering committee dengan tujuan mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi. Tiga fungsi utama manajemen proyek yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, menyelesaikan perselisihan. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih.